suami saya itu mempunyai kepribadian ganda, sangat yang misterius, sampai-sampai saya ingin mencoba bunuh diri. Itu diusir dan berkali-kali ya, bukan satu kali saja. Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Sinta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan jangan lupa bersyukur dan bahagia. Nah, video kali ini saya ingin cerita bagaimana maksudnya tentang kehidupan di Jepang, dan khususnya saya ingin cerita tentang kehidupan saya ya di masa lalu. Nah, sebenarnya saya itu kenapa dulu saya bercerai dengan suami saya. Nah, sesuai dengan judulnya ya, karena waktu itu saya itu bernikah dengan suami saya. Saya itu kira-kira 7 tahunan ya bersama-sama mantan suami saya yang dulu. Nah, kenapa saya bercerai? Nah, karena suami saya itu mempunyai kepribadian ganda. Nah, jadi sebelum saya menikah itu, suami saya itu dia itu sangat sangat pendiam. Dan jangan sekali-kali ya kita itu menikah hanya karena jangan sekali-kali Anda mencoba menikah hanya karena kasihan, karena kasihan itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman pada nantinya. Nah, jadi awal saya menikah itu, saya itu karena kasihan sama suami saya. Sebenarnya saya nggak mencintai dia, dan karena waktu itu memang suami saya itu mencintai saya, tapi saya itu nggak yakin untuk mencintai dia karena perbedaan dari sisi negara juga dan dari sisi keluarga juga. Nah, dan pada akhirnya saya itu karena memang ya beliau itu menikah sama saya karena memang mungkin dia statusnya waktu itu memang beliau sendiri ya, dan saya juga sendiri. Nah, di saat itu beliau itu mempunyai sifat yang sangat pendiam ya. Nah, yang sangat pendiam. Nah, dan dari situ saya itu merasa mantan suami saya itu orangnya itu nggak banyak rewel atau tidak banyak neko-neko lah ya. Nah, tapi di sisi lain karena saya itu baru pertama kali dengan suami saya menikah dengan pertama kalinya, jadi saya itu menganggap itu hal biasa. Nah, tapi di sisi lain setelah saya menikah itu suami saya itu berbeda 360 derajat. Setelah saya menikah esoknya harinya itu dan karena posisinya saat itu saya menikah di Indonesia ya, dan bersama keluarga saya. Dan setelah saya menikah, saya itu tinggal di ini ya, karena suami saya itu ingin menginap di hotel. Nah, setelah itu keesokan harinya saya mengajak suami saya untuk kumpul-kumpul bareng bersama keluarga saya, tapi dia itu menolak gitu ya. Kalau dia itu berkata kalau memang kamu ingin pergi saja ke keluarga kamu. Jadi dia itu tidak tahu kenapa, saya itu tidak mengerti ya. Dan di sisi lain dia itu terkadang suka baik sama saya ya. Baiknya dalam arti itu baik apa ya, dia itu sayang gitu sama saya, mencintainya. Tapi di sisi lain itu terkadang dia suka berubah, dia menjadi sangat yang misterius dan sangat yang saya tidak kenali gitu ya sifatnya dia. Dan terkadang saya suka dibikin bingung, kamu itu sebenarnya siapa? Dan saya tuh benar-benar nggak mengenali sifatnya dia. Dan terkadang dia itu menyayangi saya, dia khawatir sama saya, dan dia juga penyayang gitu ya. Tapi saya di sisi lain, di satu sifat yang lain itu, kalau dia itu saya tidak mengenali sifatnya. Jadi sekarang terkadang saya dibikin bingung oleh dia. Dan pada akhirnya
karena saya itu akhirnya tinggal di luar negeri ya, dan akhirnya saya itu ini ya apa, karena saya belum punya anak ya, dan kebetulan mantan suami saya itu emang pengen punya anak ya, akhirnya saya dikaruniai anak satu orang ya pada saat itu. Dan disitulah sering kita terjadi percekcokan, dari masalah hal yang biasa sampai masalah kecil pun dia selalu membesarkan. Dan dari disitulah saya kurang nyaman ya dengan mantan suami saya. Dan pada saat itu, tapi saya tidak terlalu menghiraukannya, mungkin karena saya itu apa ya, mungkin saya kurang berpengalaman atau saya kurang mengerti gitu ya, saya juga nggak paham. Nah, dan akhirnya pada titik puncaknya saya itu dikaruniai lagi seorang anak saya yang kedua. Dan pada akhirnya saya itu membesarkan anak saya, tapi berbagai macam cobaan datang, dan akhirnya titik parahnya itu saya itu akhirnya ingin sampai saya ingin mencoba bunuh diri. Dan saya ingin apa ya, kayaknya saya sudah sangat putus asa. Kenapa saya seperti ini, dan saya ingin bebas dari suami saya, dan saya sampai saya ingin menyatakan ingin bercerai dengan suami saya. Tapi suami saya itu selalu menganggap kamu tidak akan pernah bisa bercerai dengan saya, dan kamu juga apa, kamu akan selalu bersama saya sampai saya mati, kata dia gitu. Dan saya itu tidak ini ya, tidak ingin, saya itu ingin bebas. Saya bilang saya ingin menjalankan hidup saya bersama anak-anak saya. Dan sampai pada titik akhirnya dia tahu kelemahan saya tidak bisa lepas dari anak-anak saya. Dan akhirnya dia itu apa ya, dia tuh selalu menganggap saya seperti perempuan yang bodoh ya. Memang kebetulan karena kita kan berbeda negara ya, jadi tentu saja saya tidak mengerti apa-apa. Tapi di sisi lain saya mencoba untuk membela diri saya ya, dan saya ingin membebaskan diri saya dengan mantan suami saya. Karena pada saat itu saya benar-benar titik puncaknya saya, akhirnya saya itu putus asa banget ya, sampai pada suatu saat satu hari ya, saya berdoa sama yang di atas ya. Mungkin saya berdosa ya, karena doa saya itu tidak bagus. Saya sampai berdoa dengan putus asa, sampai saya ingin biarkan saya mati saja, atau biarkan saya menyisakan hidup saya, berakhir hidup saya seperti itu ya. Dan akhirnya saya itu sampai apa ya, sampai saya itu diusir, dan berkali-kali ya, bukan satu kali saja. Dan saya itu diusir sampai pada akhirnya waktu itu terus puncaknya saya akhirnya meledak, saya pergi. Dan saat itu kalau nggak salah saat itu pas hujan salju ya, hujan saljunya pas musim dingin, dan dingin banget di luar, dan di situ di luar juga hujan salju. Dan saya itu diusir sama mantan suami saya. Dan ketika itu saya putus asa, saya mau pergi kemana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke teman saya ya, yang satu-satu sama negara sama saya. Dan akhirnya alhamdulillah teman saya menampung, dan saya itu kabur sendirian ya, tidak bawa anak-anak saya. Dan pada akhirnya saya itu ini ya apa, saya itu ditampung dengan teman saya. Dan akhirnya saya itu mencari pekerjaan ya, karena saya pikir udahlah, saya nggak mau mengandalkan dia lagi. Karena semenjak saya menikah dengan suami saya itu berhenti kerja, karena dia itu melarang segala kegiatan saya, dan dia itu tidak membebaskan saya dengan segala hal kegiatan. Sampai-sampai teman-teman saya itu semuanya pada menghindar dan kabur ya, satu persatu, tidak ingin mendekati saya. Karena mungkin di sisi lain dia takut sama mantan suami saya yang dulu ya. Dan pada titik puncaknya saya kabur dengan seorang diri ya, tanpa anak-anak saya. Dan akhirnya saya bekerja, disitulah saya ketemu suami saya yang sekarang ya. Dan dia merasa kasihan sekali sama saya, keadaan saya. Dan pada saat itu saya itu sampai badan saya itu kurus kering ya, saya tinggal bener-bener kurus sekali ya. Sampai titik puncaknya saya itu
saya pulang ya ke Indonesia, ketemu ibu saya, dan ibu saya itu sampai kaget. Beliau itu benar-benar kaget melihat badan saya yang kurus kering, benar-benar tidak, padahal saya itu tidak bekerja. Saya itu selalu makan enak, saya itu selalu diberi makan sama suami saya yang teratur. Tapi badan saya itu sampai kurus ya, kurus tak terurus, karena saya itu di saat itu benar-benar stres dan benar-benar putus asa saat itu ya. Dan akhirnya orang tua saya memutuskan untuk, sudah, kamu bereskan rumah tangga kamu dan kamu tidak mau usah balik lagi ke Jepang. Dan saat itu akhirnya saya, ini ya, titik puncaknya saya berantem, sampai-sampai saya berantem besar, sampai-sampai dia menghabiskan saya, habis-habisan saya dihajar sama mantan suami saya. Dan akhirnya saya itu mencoba pulang ya, ingin pulang. Maksud saya itu, saya pulang itu ingin kabur dari suami saya, mantan suami saya. Karena saya itu ingin melarikan diri, dan saya akhirnya membujuk dia untuk bercerai, tidak bisa. Saya membawa kertas cerai ya, saya ambil dari sini, tapi dia tidak ingin menceraikan saya. Dan akhirnya saya putus asa, saya minta pulang dengan paksa ya, saya mau pulang, saya tidak mau kembali lagi ke sini, saya tidak mau kembali lagi ke Jepang. Dan pada akhirnya saya itu kembali, dengan meminta, memaksa pulang. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan mantan suami saya itu mengirimkan uang ya di bank ya. Tapi setelah sampai di Indonesia, nggak tahu kenapa dia itu ingin, apa ya, dia itu seperti apa ya, tiba-tiba dia itu mematikan atau menstop semua biaya hidup saya, karena dia janji, dia itu udah bilang sama saya, dia akan menaruh uang di bank, tapi semua itu ditutup semua, sampai-sampai saya tidak bisa hidup untuk membiayai hidup anak-anak saya. Dan pada akhirnya saya dia telepon saya berkali-kali sampai saya ketakutan ya, sampai-sampai anak saya yang besar saja ketakutan ya, karena dia selalu menghantui saya ya, menghantui saya dengan telepon berkali-kali, beratus-ratus kali, tapi saya tidak pernah angkat. Dan pada akhirnya saya itu, ini ya, saya itu akhirnya, saya itu akhirnya menaruh anak saya di orang tua saya, dan saya diam-diam kembali ke Jepang. Saya diam-diam kembali ke Jepang ya, dan saya kembali ke Jepang, saya bekerja, dan itu juga atas bantuan teman saya dan mantan suami saya yang sekarang ya, karena suami saya yang sekarang itu yang membebaskan saya ya dari jeratan suami saya yang dulu, sampai-sampai saya bebas dan tidak terikat sama sekali sama mantan suami saya. Nah, dan disitulah akhirnya saya itu bekerja, dan saya bisa membiayai anak-anak saya. Oke, sekian dulu video dari saya, dan mungkin saya sambung lagi karena mungkin ceritanya akan terlalu panjang, dan saya akan sambung lagi pada video saya berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama channel saya, dan saya ucapkan selalu terima kasih. Oke, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye-bye.